apapun pencapaian kita hari-hari ini, saudara, tidak boleh mengubah pengakuan kita bahwa semua karena kasih karunia Allah. Karena banyak orang begitu, saudara, dalam hidup. Mulai diberkati Tuhan, pangkat mulai naik, jabatan mulai naik, tentu keuangan mulai bagus, saudara. Mulai berbeda pengakuannya, saudara. Buat ini berhasil bilang saya. Belajar dari Rasul Paulus, pengakuannya adalah semua karena kasih karunia. Lalu pertanyaannya, apa kasih karunia? Simpelnya begini, saudara. Kasih karunia itu, saudara, ya, yang tidak pantas dipantaskan, yang tidak layak dilayakkan, itu kasih karunia. Adakah yang berani berdiri malam ini dan bilang saya pantas? Kamu pantas karena Tuhan yang pantaskan Anda. Kamu layak karena Tuhan layakkan Anda. Itu kasih karunia, Bapak Ibu. Saya berharap yang sudah dilantik P3K, Pak Tony, Pak Fanto, Pak Sony, Pak Jack, Ibu Nora, dan ada tahap-tahap berikut yang juga akan dilantik. Saya harus bilang bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Jangan dulu duduk Bapak Ibu, kita baca satu bagian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, dan saya minta kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, dan 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga tim pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian yang kita baca ini, saudara-saudara, kita akan belajar dua hal penting dari teladan Rasul Paulus, saudara-saudara. Yang pertama tentu adalah tentang pengakuan daripada Rasul Paulus, dan yang kedua adalah sikap hidup dari Rasul Paulus. Ya, sekali lagi dari pembacaan kita ini, saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 10, saudara-saudara, kita hanya akan menyoroti teladan dari Rasul Paulus, dan ada dua hal, saudara-saudara, yang akan kita bahas. Hal yang pertama, saudara-saudara, adalah tentang pengakuan Rasul Paulus, saudara-saudara, dan yang kedua adalah sikap hidup dari Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu dua hal ini, saudara-saudara, pengakuan dan sikap hidup, saudara-saudara, itu tidak bisa terpisahkan, saudara-saudara. Itu saling beriringan, jalan beriringan, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saudara-saudara. Meskipun realitasnya, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang omong lain, bikin lain. Banyak orang yang ucapannya lain, saudara-saudara, tapi sikap hidupnya lain. Jadi apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia ngomong, saudara-saudara. Ya, tidak adanya integritas. Integritas adalah keselarasan antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, saudara-saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, saudara-saudara, bagaimana dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa semua karena kasih karunia. Di bagian awal saja dia bilang aku ada, sebagaimana aku ada itu karena kasih karunia. Bahkan di bagian akhir, saudara-saudara, waktu dia bilang aku telah bekerja lebih keras, tapi lagi-lagi, saudara-saudara, jawabannya itu semua karena kasih karunia Allah, saudara. Ya, nah ini menarik, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita, saudara. Terutama malam ini kita belajar bagian firman Tuhan ini. Ya, saya berharap pengakuan kita atau kata-kata kita, saudara, ucapan-ucapan kita harus selaras, saudara-saudara, dengan tindakan-tindakan kita, saudara. Karena banyak orang yang begitu kan, omong lain, bikin lain. Pendeta yang di Manobe bilang itu kelainan, saudara, ya. Makanya firman Tuhan bilang di dalam Titus pasal 1 ayat 16, Titus pasal 1 ayat 16 dikatakan begini, saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka
Mereka menyangkal dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah, pengakuan mereka mengenal Allah, saudara-saudara, tapi ternyata dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Tuhan. Jadi ada orang yang begitu, saudara. Pengakuannya lain, saudara, perbuatannya lain. Ucapannya lain, saudara, perbuatannya lain. Tidak selaras, tidak berintegritas, saudara. Itu yang terjadi hari-hari ini. Bahkan kalau kita bicara tentang kasih, saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, kita dituntut, saudara-saudara, bahwa kasih itu tidak sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena banyak orang, saudara-saudara, yang ngomong tentang kasih ternyata cuma di mulut. Itu cuma teori, saudara-saudara, dan tidak bisa ditunjukkan lewat sikap hidup. Kasih yang benar, saudara-saudara, tidak sekedar ucapan, saudara-saudara, tapi ada bukti nyata dari ucapanmu. Kira-kira begitu, saudara. Jadi memang kita dituntut dalam hidup ini, saudara-saudara, untuk selaras antara pengakuan dan tindakan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari, saudara-saudara, dari Rasul Paulus di dalam bagian yang kita baca 1 Korintus 15 ayat 10. Cuma dua hal. Bagian yang pertama, saudara-saudara, yang akan kita pelajari adalah tentang pengakuan Rasul Paulus. Ya, masih dalam ayat ini dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di ayat ini, saudara-saudara, didominasi oleh kata kasih karunia. Paulus memulai dengan keberadaan saya. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku yang dulunya penjahat, aku yang dulunya pengaco, aku yang dulu memilih jalan salah. Sekarang saya ada di jalan yang benar, tapi itu karena kasih karunia. Bahkan di bagian akhir tadi saya sudah sampaikan di bagian awal, dia bekerja dengan begitu keras, saudara-saudara, ya, melakukan yang terbaik buat Tuhan, dan ada begitu banyak penderitaan, saudara-saudara, yang dihadapi olehnya. Tapi lagi-lagi dia bilang, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di bagian pertama ini, saudara, saya perlu ingatkan kita, saudara, bahwa apapun pencapaian kita hari-hari ini, Bapak Ibu, apapun pencapaian kita hari-hari ini, saudara, tidak boleh mengubah pengakuan kita bahwa semua karena kasih karunia Allah. Karena banyak orang begitu, saudara, dalam hidup. Ya, dalam hidup dia begitu, saudara. Mulai diberkati Tuhan, pangkat mulai naik, jabatan mulai naik, tentu keuangan mulai bagus, saudara-saudara. Mulai berbeda pengakuannya, saudara. Sukses ini, buat ini, berhasil, bilang saya. Belajar dari Rasul Paulus, pengakuannya adalah semua karena kasih karunia. Lalu pertanyaannya, apa kasih karunia? Simpelnya begini, saudara. Kasih karunia itu, saudara, ya, yang tidak pantas dipantaskan, yang tidak layak dilayakkan, itu kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Adakah yang berani berdiri malam ini dan bilang saya pantas? Kamu pantas karena Tuhan yang pantaskan Anda. Kamu layak karena Tuhan layakkan Anda. Itu kasih karunia, Bapak Ibu. Makanya dia bilang semua karena kasih karunia. Apa yang bisa saya banggakan kira-kira? Saya ada sampai dengan hari ini. Keberadaan saya. Bahkan saya menjadi seorang rasul. Bahkan saya mengajar firman Tuhan. Banyak pelayanan yang dilakukan. Dia bilang kasih karunia. Saya berharap yang sudah dilantik P3K, Pak Tony, Pak Fanto, Pak Sony, Pak Jack, Ibu Nora, dan ada tahap-tahap berikut yang juga akan dilantik. Saya harus bilang bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, ini mengingatkan kita bahwa pengakuan kita tidak boleh berubah. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, saudara, pengakuan kita tidak boleh berubah. Paulus dengan rendah hati mengakui keberadaan dan segala pencapaian apapun yang dilakukannya. Bukan karena kekuatannya, tapi semata-mata adalah kasih karunia Allah. Ini hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara, yang perlu kita pelajari. Dan itu terlihat, saudara, saudara-saudara, dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Orang yang sudah merasakan atau mengalami kasih karunia Tuhan itu beda. Nah, dia pun pengakuan selalu Tuhan, bukan diri. Itu orang yang sudah alami kasih karunia Tuhan. Bahkan dalam hal apapun yang dia lakukan Tuhan, saudara, bukan dirinya. Nah, dalam tulisan-tulisan Paulus kalau saudara baca, ya, misalnya ya di dalam
Roma pasal 1 ayat 1 misalnya, Roma pasal 1 ayat 1 ya. Paulus bilang begini, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Menarik, dari Paulus, bukan bilang bos dari semua yang lain. Bukan, hamba Kristus Yesus. Itu orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu yang berikut saudara-saudara, 1 Korintus pasal 1 ayat 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dikatakan begini saudara-saudara. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Dipanggil menjadi rasul bukan karena hebatmu, bukan karena kuatmu. Paulus bilang oleh kehendak Allah. Orang yang mengalami kasih karunia Allah saudara, pengakuannya selalu Allah, pengakuannya selalu Tuhan. Bahkan dia mau ketik balas orang pun chat. Misalnya orang ada chat dia, puji Tuhan saya lulus ini. Dia tidak bilang, oh itu karena Bisu bilang, itu karena Beto omong. Tidak. Dia akan bilang, itu karena Tuhan saudara. Itu karena kasih Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan bilang, itu karena saya yang kasih tahu kamu. Makanya kamu bisa lulus P3K. Kamu bisa isi nomor sekian tuh. Nah itu kan Bisu ajar sebelumnya. Itu sombong sekali. Bukan begitu saudara yang Paulus ajarkan. Lalu yang berikut, Galatia pasal 1 ayat 1. Galatia pasal 1 ayat 1 bilang begini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Sudah lihat, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Lagi-lagi dia bilang oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia. Maksudnya begini saudara, dia mengantar kita untuk memahami saudara bahwa semua karena kasih karunia. Orang yang sudah merasakan kasih Tuhan yang menjamah dia, saudara, memulihkan dia, saudara, itu dia pun pengakuan itu beda. Selalu Tuhan, selalu Tuhan, selalu Tuhan, bukan dirinya. Itu menarik untuk kita perhatikan bersama-sama atau kita bahas malam hari ini. Saya bisa bahas panjang karena ini memang panjang sekali bagian ini saudara, tapi tidak mungkin. Sesuai janji saya akan habis dengan cepat karena harus latihan saudara. Ya, malam hari ini untuk besok latihannya 2 kali, jadi tidak bisa habis terlalu malam saudara ya. Jadi ini menarik saudara untuk kita perhatikan bersama-sama dalam hidup ini. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu tahu diri saudara. Semua bukan karena kuat dan gagahnya saudara, tetapi semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan di bagian lain saudara ya, di dalam bagian lain dalam suratnya kepada anak didiknya, anak rohaninya Timotius saudara, Paulus katakan lagi saudara bahwa semua karena kasih karunia. Dimulai dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12, 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Luar biasanya di ayat 13 dia bilang begini. Kalau yang pertama dia bilang dia sedang bersaksi, aku bersyukur semua karena Tuhan. Tapi masuk ayat 13 saudara, lagi-lagi dengan kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Dia katakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku tadinya penghujat, penganiaya, seorang ganas, tapi aku dikasihani. Luar biasa, pengakuannya selalu tertuju kepada Tuhan. Semua karena kasih karunia. Makanya kalau kembali dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus 15 ayat 10 tadi saudara, dia mulai dengan kata tetapi. Tetapi karena kasih karunia Allah, kata tetapi itu kata penghubung dengan ayat sebelumnya saudara. Coba kita baca dari ayat yang ketiga. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan kita tuh bukan Tuhan pembohong. Ya, tipu tidak ada dalam mulutnya. Berulang kali dia bilang, anak manusia itu akan diserahkan, akan menderita, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Seandainya dia tidak bangkit, malu kita. Karena Tuhan kita penipu, tapi dia tidak begitu. Pada hari yang ketiga benar-benar bangkit. Lalu ayat yang kelima saudara dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Dia mulai dengan
Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lalu ayat 6 dibilang, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang waktu surat ini ditulis. Ayat yang ke-7 saudara. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir, saudara, dia sudah omong semua sampai pada dirinya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia telah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9 saudara. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku yang paling hina dari semua rasul, bahkan aku tidak layak. Masuk di ayat 10 baru dia bilang, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin. Ini mau kasih ingat kita saudara. Kalau hari-hari ini kita diizinkan melayani pekerjaan Tuhan, ya, kalau kita hari-hari ini diizinkan dalam pencapaian tertentu dalam kehidupan kita, ingat baik-baik, kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah itu pemberian cuma-cuma yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Apalagi kalau bicara tentang keselamatan. Amin, saudara. Itu cuma-cuma Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, tidak ada iman plus perbuatan baik, saudara. Tidak ada, saudara. Iman, saudara. Perbuatan baik itu posisinya setelah saudara beriman kepada Yesus, saudara selamat, saudara. Ya, setelah sudah selamat, perbuatan baik mesti ada. Jadi posisi perbuatan baik itu bukan sebelum Anda selamat, bukan. Dia pun posisi itu setelah Anda percaya Yesus selamat, posisinya itu di sini. Itu posisi daripada perbuatan baik, saudara. Kita mau bangga apa dengan kita perbuatan baik? Kita mau buat baik apapun, tapi kalau tanpa Yesus, kan sudah bilang, toh Yesaya 64 ayat 6, seperti kain kotor, saudara, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi bukan berarti kita tidak menunjukkan perbuatan baik, harus, saudara. Tapi tentu perbuatan baik kita setelah kita beriman kepada Yesus itu beda, saudara. Kemuliaan hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi ini menarik, saudara, mengajarkan kita, saudara-saudara, untuk pengakuan kita, ya, itu harus tertuju kepada Tuhan. Pokoknya semua tentang Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya tidak tahu siapa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Berkat-berkat apa sih yang sedang saudara terima? Saudara lagi doa apa nih? Mungkin saja Tuhan sudah jawab doa Anda. Tapi ingat, bukan karena Anda kuat berdoa, saudara. Saya juga tidak bermaksud Anda tidak boleh berdoa. Silakan Anda berdoa. Tapi dengar, saudara, tugas kita tuh berdoa. Tidak turut serta menjawab doa. Yang jawab doa itu bab tua. Tuhan yang jawab doa. Amin, saudara. Semua hanya bagi Dia, saudara. Kita mau omong apa lagi? Semua dari Dia, untuk Dia, saudara. Roma pasal 11 ayat 36 kan bilang begitu. Roma pasal 11 ayat 36 bisa ditunjukkan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun kemuliaan yang saudara bisa tarik untuk dirimu. Tidak ada. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ini perlu diingat oleh setiap kita. Bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Dari Dia dan oleh Dia itu bicara sumber. Saudara mesti ingat ya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Itu bicara sumber. Sumber keselamatan, kekuatan, apapun, berkat apapun dari Tuhan. Mesti ingat. Nah kalau sumbernya dari Dia atau pusatnya dari Dia, yang dari kata dari Dia dan oleh Dia, maka juga harus dikembalikan kepada Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu bicara tujuan. Kalau yang pertama saudara bicara tentang pusat atau sumber, Dia sumber segala sesuatu. Tapi ingat, kalau Anda sudah diizinkan mengalami semua itu, ingat baik-baik, tujuan akhirnya, tujuan utamanya hanya bagi kemuliaannya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau yang pertama yang bisa kita pelajari adalah pengakuan daripada Paulus. Tapi yang kedua, saudara, kita bisa pelajari tentang sikap hidup dari Rasul Paulus. Perhatikan lagi, masih dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, saudara, dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini menarik. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan di sini, saudara. Ternyata Paulus ingin mengantar kita bahwa kalau kamu sudah mengalami kasih karunia Tuhan,
Maka tolong jangan sia-siakan kasih karunia yang kamu alami, begitu. Lalu bagaimana saudara supaya kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu tidak sia-sia? Ayat selanjutnya itu bukan kalimat selanjutnya bilang, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Ini bicara tentang pelayanan. Kalau Anda sudah rasa bahwa Tuhan menjamah Anda, mengubahkan Anda, memulihkan Anda, menarik Anda yang dulu tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus, Anda sudah mengalami kasih karunia Tuhan, jangan diam. Di sini bilang bekerja lebih keras. Kata bekerja di situ itu bicara pelayanan, saudara. Dan dari kata aslinya, saudara, itu Paulus bekerja sungguh-sungguh sampai betul-betul jujur, saudara. Itu sampai mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, tekanan yang luar biasa. Bekerja lebih keras, saudara. Sehingga saudara tahu tuh tantangan daripada Rasul Paulus itu bukan main-main, loh, saudara. Luar biasa di dalam pelayanan. Nah, saya berharap kita yang pengakuan kita semua karena kasih karunia Tuhan itu juga harus terlihat dari sikap hidupmu atau tindakanmu. Semua karena kasih karunia, tapi mana buktinya? Kalau Paulus membuktikan ya saudara, melayani pekerjaan Tuhan saudara. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Hari-hari ini banyak kok yang sia-sia saudara ya. Kita bilang bahwa semua karena kasih karunia Tuhan, tapi sia-sia semua. Kenapa? Tidak mau melayani, itu banyak sekali. Kalau Paulus tidak, pengakuannya semua karena kasih karunia. Tapi dia bilang, ya kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Ya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Amin, saudara. Kalau sudah selamat, saudara, kerja buat Tuhan. Jangan duduk diam, saudara. Buat sesuatu. Apakah yang bisa Anda lakukan? Jangan sudah selamat hanya tidur-tidur saja di rumah. Bikin apa kek saudara? Kalau kirim link khotbah ya bagi kek link khotbah itu. Contoh. Bukan diam. Ayo melayani selama masih ada kesempatan. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat dengan cepat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih ada kesempatan tuh saudara, jangan diam. Kerja buat Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sudah selamat saudara, sebagai bentuk syukur. Karena engkau sudah selamat, sudah mengalami kasih karunia itu, kerja buat Tuhan. Jangan bikin untuk kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu itu menjadi sia-sia. Karena engkau tidak melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Sebisa mungkin yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 kan bilang begitu. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ayat ini seringkali ditafsirkan keliru saudara ya, karena dikatakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Seolah-olah saudara kita lakukan sesuatu dulu baru selamat. Bukan begitu maksudnya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Memang kalau saudara nonton podcastnya Denny Sumargo, lalu pendeta Marcel Sairang dan juga Felix Xiao, ya itu kan mereka sedang bicara tentang keselamatan saudara. Dan pendeta Marcel Sairang kan bilang saudara bahwa keselamatan itu seperti tiket begitu kan. Keselamatan itu seperti tiket begitu. Kalau sudah dapat tiket itu tiket harus jaga baik-baik. Kalau itu tiket hilang kamu tidak bisa masuk. Ya, Anda tidak selamat kira-kira begitu saudara. Jadi perlu dijaga tiket itu. Meskipun ini analogi terlalu dipaksakan, kalau bicara tiket bicara uang. Seolah-olah keselamatan bisa dibeli dengan uang. Ya. Saya pikir juga tidak pas, tapi oke lah kita ikut analogi ini bahwa keselamatan itu seperti tiket. Nah kalau seperti tiket ya tidak bisa kita yang pegang dong. Yang pegang itu Tuhan yang pegang. Yang pegang tuh Yesus dan Bapa. Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Ya Yohanes pasal 10, 28-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Siapa yang berani datang kasih kacau? Tidak mungkin saudara. Jadi dari podcast mereka itu pendeta Marcel Sairang bilang keselamatan bisa hilang saudara. Keselamatan tidak bisa hilang. Kalau bisa hilang jangan pakai kata kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya saudara. Amin.
Kalau hilang, saudara pakai bersyarat, bukan kekal. Kalau kekal itu tidak bisa hilang keselamatan. Saya sudah tanggapi itu podcast mereka tuh ada di YouTube saya, tapi saya hanya mau singgung di sini berkaitan dengan tadi Filipi 2 ayat 12, kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan tuh bukan buat sesuatu ya untuk selamat, bukan begitu, saudara. Kerjakan keselamatan itu dari kata asli katergeseste. Itu artinya menyelesaikan, saudara. Menyelesaikan bukan untuk menghasilkan, bukan itu maksudnya. Waktu saudara percaya kepada Yesus, waktu saudara hari ini, malam ini, mungkin saudara belum percaya malam-malam kemarin. Ini malam saudara percaya Yesus. Waktu saudara percaya Yesus, saudara selamat ini malam. Tapi surga belum, karena saudara belum mati. Nah, kecuali saudara pas terima dia, langsung saudara mati, ya surga. Tapi ini malam saudara percaya kepada dia, selamat. Banyak data ayat, yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal. Banyak data, Roma pasal 10, ayat 9, banyak itu data. Yang percaya Yesus pasti selamat. Saudara-saudara, nah waktu saudara percaya Yesus, saudara ini selamat. Tapi kan sorga belum. Sorga tuh ada di sini, saudara. Sorga tuh ada di sini. Nah dari sini, saudara, dari sini menuju ke sana tuh Anda harus buat sesuatu. Itu yang namanya kerjakan keselamatan. Amin. Waktu saudara percaya Yesus, saudara selamat. Kalau sudah selamat, bukan duduk diam, kau tunggu mati. Tidak. Lakukan sesuatu dalam perjalanan ini. Menginjil, apalagi berdoa, apalagi saudara. Banyak hal yang saudara lakukan. Sampai pada akhirnya saudara mati ya surga. Bukan berarti Anda buat sesuatu untuk selamat. Tidak, waktu percaya dia selamat. Tapi kalau sudah selamat, buat sesuatu sebagai bentuk syukur Anda sudah selamat. Itu maksudnya kerjakan keselamatanmu. Amin Bapak Ibu saudara. Kita sudah, kalau percaya sungguh-sungguh selamat. Kalau Anda bilang, kayaknya, oh itu bahaya saudara. Saudara keragu janji Tuhan. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bilang 23 ayat 19. Kalau dia bilang yang percaya kepadanya diberikan hidup yang kekal, itu pasti. Bukan mudah-mudahan, itu pasti. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, kalau kita percaya dia sungguh-sungguh, kita diselamatkan, sudah selamat. Kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Tapi kalau sudah kerja sungguh-sungguh buat Tuhan, hasilnya luar biasa. Tetap bilang, semua karena kasih karunia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 bagian akhir. Dia bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi lagi-lagi dia tidak bilang, itu karena saya, itu karena aku. Tidak, dia bilang, semua karena kasih karunia. Amin saudara. Sama juga dengan Petrus, saudara. Petrus luar biasa, saudara. Sebelumnya pengakuannya adalah pengakuan yang pengakuan yang gagal, saudara. Karena Yesus bilang, kalian semua akan tergoncang imanmu. Ya dalam Markus 14 dia bilang begitu, semua akan tergoncang imanmu. Ya, tapi Petrus bilang, yang lain boleh tergoncang, saya tidak. Bahkan Alkitab bilang dia lebih bersungguh-sungguh, yang lain boleh tinggalkan kamu, saya tidak akan meninggalkan kamu. Itu kan pengakuan yang berdiri di atas percaya diri, saudara. Dan pada akhirnya dia mengalami kejatuhan. Tapi setelah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara ingat kan waktu seorang lumpuh ya di Kisah pasal 3 ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah, saudara ya. Lalu ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ayat yang ke-8 ayat 9, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu ayat 11, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu. Memang kalau bicara mujizat itu pasti banyak orang, saudara, pasti banyak orang. Ya, datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. 12. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, saya suka ini, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Ayat 16 dia bilang begini.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Si lumpuh ini, saudara, mengalami mujizat. Dia sembuh. Orang-orang lain pada waktu itu tercengang melihat hal itu. Ada begitu banyak orang di situ dan mereka tercengang melihat kesembuhan mujizat yang luar biasa. Tentu, saudara, ya, pandangan mereka atau mata mereka tertuju kepada Petrus, saudara. Bisa tidak Petrus menarik kemuliaan untuk diri dan berkata, itu karena saya tuh. Orang itu bisa berjalan, sebanyak pendoa yang doakan dia tidak sembuh kan? Saya doakan satu kali langsung sembuh, saudara. Petrus bisa bilang begitu karena banyak orang. Petrus bisa pakai itu kesempatan, saudara, untuk tarik kemuliaan bagi dirinya, tapi tidak dilakukan oleh Petrus. Ayat 12 dan ayat 16 Petrus tunjukkan dan mengarahkan orang-orang pada waktu itu yang kebingungan bahwa yang sembuhkan orang ini adalah Yesus. Ini menarik, saudara. Ini baru namanya hamba. Banyak orang yang tidak begini, saudara. Doakan orang sembuh, pukul dada dan bilang, ini beta nah. Tahu toh, ini saya nih. Orang lain tidak bisa, saya. Belajar dari Petrus pengakuan luar biasa. Yesus yang menyembuhkan orang ini. Yesus yang menyembuhkan si lumpuh ini. Apapun, saudara, yang kita alami hari-hari ini. Pencapaian apa yang kita alami hari-hari ini? Bilang, semua karena kasih karunia. Bilang, semua karena Tuhan. Bukan kuat saya, bukan gagah saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai.